Sudah siap belajar? Hari ini kita mau bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas itu? Masih ingat? Ada yang ingat? Lupa, gak apa-apa. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang baik, yang positif. Terus nanti kita sepakati, kita laksanakan bersama-sama di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, hal-hal yang baik dan positif itu contohnya apa? Contohnya? Oh, bimbel. Yang kelas Mbak Sofi apa? Coba. Iya, membuang sampah pada tempatnya, betul. Yang lainnya masih banyak lagi. Nah, nanti membersihkan lingkungan, pintar juga. Bersaling dengan teman. Iya, bermain dengan teman. Nanti anak-anak satu-satu. Bu Emma punya ini. Oh, bersihkan kelas, hebat. Nah, nanti setiap anak mempunyai satu kesempatan. Setiap kalian mempunyai satu kesempatan untuk mengambil berdoa. Ada lagi ya, mengambil gambar yang sudah disediakan. Bu Ena di sini, ini yang perempuan di sini, yang laki-laki di sana. Nanti ya diambil, terus gambar yang positif. Ya, bisa mendengarkan Bu Guru juga bisa. Masing-masing anak tidak sama, nggak apa-apa. Lah itu bermain bersama banyak sekali kan? Nah, iya. Nanti terus ya, jangan loloan atau tidak apa bertengkar, tidak mengolok-olok teman. Ya, nanti saja diambil satu-satu ya. Nah, ayo. Nanti dibantu Bu Ena menempelkan di sini. Misalkan dari Mbak Ganis, pilih gambar apa nanti? Ambil satu, disebutkan ke temannya. Terus dibantu yang tinggi sini, dibantu menempelkan sama Bu Ena ya. Tidak apa-apa ya. Nah, terus nanti misalkan yang pendek sini anak-anak bisa sendiri menempel sendiri ya. Dibantu Bu Ena kasih lem, anak-anak yang menempel ya. Oke? Terus nanti kalau sudah jadi keyakinan kelas kita ini, kita tanda tangani. Oke? Pakai apa nanti? Kira-kira ya? Oh iya, pintar. Pewarna nanti saya kasih pewarna. Saya kasih cat. Nanti jarinya dimasukkan, dicat sesuai warna yang disukai. Di sini kita tempel. Jari kanan bisa, kiri bisa, ya. Masukin misalkan. Ambil warna merah, boleh. Gak apa-apa, cukup. Terus ditandatangani di sini nanti. Sampai ke sini. Oke? Oke, masanya pintar itu. Biar tidak lupa ditulis namanya di mana, Bu? Di bawahnya cap tangannya, cap jarinya. Oke? Tit. Ania. Bisa kan nulis sendiri nanti? Zila, misalkan begitu. Sampai habis. Dan berganti. Oke, siap? Gambarnya di sini macam-macam ini. Nanti anak-anak memilih hal positif apa, perbuatan apa yang baik yang kita sepakati, yang kita jadikan keyakinan kelas, kita yakini. Nah, ini nanti ditempel di sini.
ini. Salim. Terus senyum. Senyum ya. Senyum. Salim. Baca buku sama berteman. Iya, ini sopan santun. Selamat pagi, Bu. Membersihkan kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa saja? Nih, bekerja sama bergotong royong membersihkan lingkungan kelas. Ini ada juga. Ya. Nah, besok kita juga melakukan ini. Berdoa dulu dalam, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, ini terus sebelum belajar, sudah belajar, ya. Ini bermain bersama teman juga. Ini menghormati guru dan siswa di sekolah. Berkata yang sopan, mengucapkan ini menjaga kebersihan sekolah. Lingkungannya biar bersih, kita bersihkan, membantu menyapu. Apalagi ini membuang sampah. Ini memilah sampah. Anak-anak pintar. Ini memilah sampah. Yang seperti itu kita lakukan apa? Sampah yang gelas plastik sendirikan. Ini bahkan ingat yang plastik sendiri, yang daun sendiri. Anak-anak siap, tepuk tangan semuanya. Dan sekarang saatnya kita menandatangani apa yang sudah kita yakini bersama ini, keyakinan kelas ini, ya. Kita kemudian kita laksanakan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Mulai ya. Siapkan jari-jari. Ganteng punya kalian semuanya. Dan jari sendiri. Nanti bawahnya dikasih namanya biar tidak lupa. Jari ini siapa ini? Pintar. Apa namanya sendiri? Lihat-lihat. Buana punya cat. Tidak bersekar dan berebut. Coba saya lihat dari sini. Bersekar apa tidak? Oh, tidak. Lah ini seperti ini tadi. Ada yang bersekar apa tidak ini tadi? Tidak. Berarti oh, tidak ada yang bersekar. Ini nanti memilih cat yang disukai. Caranya begini. Lihat tidak? Ini nanti dipisahkan hijau ya, biru ya. Ini. Nah, dicelupin terus gabus dulu. Baru dicapkan di sini. Bisa? Nah, sekarang duduk dulu. Duduk dulu. Ya, sekarang saya lihat dari sini siapa nanti yang duduknya paling tenang dapat giliran duluan ini nanti. Oh, ternyata laki-laki. Tadi kan sudah perempuan ya. Sekarang laki-lakinya mendapat kesempatan dulu. Ayo Mas Rakim dulu, silakan. Mbak Nabila duduk dulu sayang. Mbak Nabila duduk dulu, kasih jalan Mas Rakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita Ngrendeng Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Kepala beserta Ibu Guru TK sewilayah Desa Ngrendeng. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di TK Dharma Wanita Ngrendeng Sidoarjo dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya WWR Nawati CGP Angkatan 7 kelas 23 Kabupaten Blitar yang saya ikuti saat ini. Tugas budaya positif ini pada materi modul 1.4, begitu Pak Bu. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas maupun di sekolah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita anggap baik dan kita sepakati bersama-sama. Ada 6 nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan 5. Sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum. Guru biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal apabila murid-murid melakukan kesalahan. Sebagai penghukum ini biasanya guru bernada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata yang melotot dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghadiri. Jika murid melakukan kesalahan, misalnya murid terlambat, guru akan mengucapkan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Patuhi aturan saya, awas kamu nanti. Itu posisi guru sebagai penghukum. Hasil yang didapat, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi yang ketiga, guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti dengan kata-kata, tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini apa? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hasil yang akan diperoleh, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja dampak negatifnya, murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Apabila murid melakukan kesalahan, guru menanyakan apa sanksi atau konsekuensi yang harus diterima. Pada posisi ini, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Misalkan begitu. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itu muridnya menjawab. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika dia melanggar salah satu peraturan di sekolah. Yang kelima, posisi manajer. Posisi terakhir, inilah posisi yang ideal bagi seorang guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Seperti kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelompok B. Hasil yang didapatkan diharapkan dengan posisi ini, murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itu Bu. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak. Sebenarnya anak itu melanggar peraturan, tidak disiplin. Mereka itu sebenarnya dalam rangka ingin memenuhi kebutuhan apa yang ada dalam dirinya. Yang nomor satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, mana yang akan dipilih. Anak tersebut mempunyai kebutuhan semacam itu. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Mereka cenderung melakukan hal-hal yang disenangi, suka permainan, bergurau, melucu, dan lain sebagainya, yang mereka sering sekali tidak sadar bahwa kelucuan, gurauan mereka itu kerap melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Nah, dari 5 kebutuhan tadi, misalkan siswa tidak bisa memenuhinya, mereka akan cenderung membuat permasalahan. Semisal anak ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya, mereka bermain dan bergurau saat belajar. Mereka waktu diterangkan Pak Guru atau Bu Guru berbicara sendiri dengan temannya atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut mereka itu menyenangkan, padahal itu seharusnya mereka lagi belajar dan tidak bermain-main.
apabila siswa melakukan kesalahan, sebaiknya kita sebagai guru mengambil posisi yang terakhir tadi, yaitu sebagai manajer. Karena posisi kontrol ini adalah yang paling ideal bagi guru. Bagaimana posisi manajer itu? Yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi anak. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka yang telah mereka memiliki karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan akan meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Ini Bu, segitiga restitusi, bentuknya seperti ini. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang baik, yang diyakini bersama-sama, kemudian nanti juga dilakukan secara bersama-sama. Pada validasi tindakan yang salah ini, guru biasa bertanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan ini? Misalkan ada anak yang melanggar peraturan. Ditanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Alasanmu apa? Nah, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Terus pada menstabilkan identitas. Nah, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Misalkan di kelas kita menyepakati waktu pelajaran memperhatikan bu guru dan tidak bermain-main. Kembali kita tanyakan kepada anak-anak jika anak melanggar kesalahan. Terus berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, misalkan nanti kalau kamu anak-anak sudah melakukan kesalahan, terus ditanya keyakinan kelas apa ya yang sudah kita buat. Misalkan anak lupa membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Baik. Terus mulai kapan kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Begitu ditanyakan pada itu keyakinan kelas. Anak biar tahu mulai hari ini dan seterusnya, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Gitu. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu merupakan hal-hal positif yang dibuat dan disepakati bersama-sama murid dan ditandatangani kemudian ditempel di dinding kelas. Keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan yang lain itu tidak sama, berbeda Bu, tergantung kesepakatan yang dibuat siswa dalam satu kelas itu. Apa yang disepakati bersama kemudian dijadikan keyakinan kelas dengan bahasa yang positif. Anak-anak membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian disepakati dan kemudian ditandatangani, lalu ditempelkan di dinding kelas dan dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu contohnya keyakinan kelas kelompok B. Anak-anak memilih apa hal-hal positif yang bisa dilakukan di kelas maupun di luar
maupun di lingkungan sekolah. Nah, suatu saat dia lupa, dia bisa diingatkan tentang keyakinan kelas apa yang sudah pernah dibuat dan disepakati bersama-sama. Contoh-contoh keyakinan kelas. Ini sebagian contoh Bu, masih banyak lagi yang bisa dikembangkan, yang bisa digali dari lembaga masing-masing maupun dari kelas masing-masing yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Ini di tempat kami, kelompok B, keyakinan kelas yang kita sepakati antara lain berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling tolong-menolong dan menghargai sesama teman, menghormati guru dan orang tua, terbiasa senyum, salam, sapa ketika bertemu, dan bertutur kata yang sopan dengan bapak ibu guru maupun dengan teman, dengan ibu wali murid, begitu diajari untuk sopan santun. Budaya positif setelah disepakati harus dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, di mana anak-anak akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik dengan kesadaran diri sendiri, bukan lagi karena ditegur bapak ibu guru atau mengharapkan penghargaan, akan tetapi anak-anak tahu kalau itu hal-hal baik yang mereka harus lakukan secara bersama-sama. Ini langkahnya tadi. Salah satu anak mengambil, setiap anak mengambil, sebenarnya ini contohnya cuma salah satu anak mengambil keyakinan kelas apa yang disepakati, itu mengambil gambar terus ditunjukkan pada temannya, ini baik apa tidak, terus teman-temannya baik, kemudian ditempelkan di tempatnya. Akhirnya jadilah tadi keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas, terus bisa dijadikan keyakinan apabila anak-anak mau melakukan sesuatu, misalkan mau melanggar sesuatu, dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ayo, apa keyakinan kelas yang sudah dibuat? Gitu. Di tempat ibu-ibu juga sudah seperti ini, tak? Ya. Misalkan seperti tadi, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sudah selalu dilakukan ya Bu? Ya. Alhamdulillah. Terus itu membersihkan lingkungan sudah dilakukan juga? Ya. Sudah. Terus menghormati orang tua, ibu guru, orang yang lebih tua di sekolah selalu dilaksanakan juga ya Bu? Ya. Setiap hari ya Bu? Ya, menghargai teman. Baik, itu Bu contoh-contoh keyakinan kelas yang kami buat di kelompok B TK Darwita Rendeng Sorjo. Untuk di TK-TK lain ibu-ibu pasti punya, misalkan ingin mengangkat kemandirian anak, tanggung jawab anak, bisa Bu dijadikan semacam itu keyakinan kelas. Terus kemudian dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan motivasi yang ada dari dirinya, tidak karena takut guru, tidak karena mengharap imbalan, tetapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu ya Bu. Untuk selanjutnya silakan ibu-ibu, mungkin setelah ini punya gambaran, saya ingin membuat keyakinan kelas yang semacam apa, itu boleh Bu langsung dilaksanakan. Untuk selanjutnya diterapkan di lembaga masing-masing. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, dan itu tadi hasil-hasilnya yang bisa dilihat. Terima kasih. Demikian diseminasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.